Kenapa lu suka marah-marahin orang miskin? Karena gini, itu sebenarnya kan marah itu kan adalah tonalitas kan. Dan gue banyak belajar tentang teori propaganda, teori social engineering, narrative control. Manusia itu perlu di pattern break. Tapi kenapa lu kayak anjing kalau ngomongin orang? Contoh, kasih contoh. Gini, kan ada orang yang memberikan pendidikan tapi ngomongnya kalem. Oke. Lu kan anjing banget tuh kalau ngomong. Itu kan bagian dari strategi awal yang gue desain, Om. Nah itu dia, makanya gue pengen tahu. Contoh, kalau sekarang Om Deddy tanya mungkin 100.000 follower gue yang baru, mereka akan bilang Timothy nggak seperti itu. Tapi itu kan shaping naratif. Itu gue bisa bikin seperti, lu nggak bisa judge aktor by apa yang kalian memang kira. No, I understand. Iya. Why you choose that? Kenapa saya pilih itu? Ya, Itu kan? cara paling cepat di Indonesia. Kalau saya ngomong dengan nada yang seperti ini, saya ngomong dengan gaya yang bijaksana, tidak didengar, Om. Udah pernah saya coba, kan dulu saya coba. Gila ya. Saya tuh baru muncul di permukaan tuh 2 tahun terakhir, Om. Setelah ngegas. Karena itu memang saya desain, saya rancang, saya bikin, ada projectnya itu. Iya. Jadi apa tuh? Intinya orang kita tidak orang kita harus ditampar gitu. Orang kita harus keras. Karena mereka dari dulu ini kan antropologi juga kan. Satu makan beras sama makan gandum aja udah beda manusianya. Kita itu tinggal di tempat yang tidak ada bordernya kan satu itu. Kita tuh sendiri, kita nggak ada bordernya. Ini bikin orang malas banget. Thailand, Vietnam itu mereka harus perang terus, jaga border selama ribuan tahun. Indonesia itu bebas ya dari kerajaan Majapahit segala macam semuanya. Kita itu secara antropologi itu udah mendidesain jadi orang yang malas di sini. Karena lempar ngasal aja jadi pohon di sini. Kita nggak ada 4 musim, nggak pernah siapin apa-apa untuk winter. Iya, kalau nggak pernah, iya itu that makes sense. Jadi itu problemnya dari antropologinya. Jadi kalau gimana cara benerin Indonesia sulit sekali jawabannya, sulitnya minta ampun. Karena manusianya. Karena manusianya gini Jo, Om, gue kasih contoh ya. Kenapa gue bahkan kalau ngomong itu akhirnya kasar buat mereka bisa dengar. Gue itu punya program namanya Beras Jumat. Jadi gue bagi sekitar 3-5 ton di daerah gue setiap minggunya nggak pernah berhenti. Itu gue tracking karena sekalian tracking inflasi, gue pengen tahu berasnya berapa. Itu dari tahun 2024 awal. Nggak pernah stop. Karena gue percaya harus makan dulu nih, baru mereka bisa mikir. Jadi gue nggak cuma bangun sekolahnya di daerah-daerah, tapi gue yang daerah sini gue bisa bantu, gue bagi beras dulu. Itu at least yang bisa gue bantu. Itu mereka setiap titiknya sekarang itu nunggu Om hari Jumat. Serius gue nggak datang, jadi kewajiban gue sekarang untuk datang di situ. Nunggu mereka. Jadi filantropi ini very hard to tackle.